Trijoko merupakan seniman dan pelukis menarik, dan pada tanggal 21 Juli 2024 mengadakan launching galeri sekaligus juga menjadi tempat untuk bermarkas dari ragam karyanya. Banyak tamu undangan termasuk dari seniman juga dari Pemda Gunung Kidul bersama dinas dan bupati serta tamu undangan lainnya. Berikut liputannya grand opening galeri Wetan Dalan 2024. Nama Sanggar Seni dan Galeri Wetan Dalan ini adalah punya filosofi. Wetan adalah itu adalah pohon, tan adalah sebuah tanda. Jadi pohon adalah pohon kehidupan sebagai tempat untuk kita berteduh, kita untuk bersilaturahmi, tempat untuk kita nongkrong yang berkreasi, dan dalan adalah tujuan kita yang positif. Jadi wadah kegiatan di sini mudah-mudahan untuk kedepannya menjadi suatu wahana edukasi dan inspirasi bagi masyarakat, lingkungan, dan bisa mudah-mudahan untuk kedepannya mohon doa restunya bisa berkembang Pak Sunaryanto dan mungkin bisa nasional, mudah-mudahan seperti itu. Dan saya juga terima kasih banyak kepada teman-teman Sanggar Suwung. Kebetulan tanggal 21 Juli ini bertepatan dengan ulang tahun Sanggar Suwung yang pernah saya dirikan pada tahun 94 di Yogyakarta. Nah, ini teman-teman dari Jakarta, banyak dari luar kota datang ke sini, terima kasih banyak. Dan saya juga terima kasih kepada komunitas Perupa Gunung Kidul, Babinsa, Katipmas, Koramil, Karang Taruna, RCK, dan masyarakat yang di sekitar Kelurahan Karangrecek maupun seluruh di Gunung Kidul. Jadi praktek. Tetapi Jogja tidak sedikit pun hilang rasanya. Aku yakin bahwa Jogja itu sebuah oase pendidikan dan kebudayaan. Kalau kita flashback ke belakang, apa yang dibesarkan oleh seorang pattern untuk membangun negara Soekarno pada waktu itu, dalam meditasinya di Gunung Penanggungan, dia mempertanyakan kepada anak bangsa, apa yang kau bisa berikan kepada negeri Indonesia tercinta, walaupun itu sedikit. Jadi dalam rangka grand opening Sanggar Seni Galeri Wetan Dalan, selamat buat Mas Trijoko Purnomo. Jadi ngapain bikin galeri Mas? Filmnya lebih bagus tadi. Multi talent. Itulah sebenarnya hakikat seni yang notabene kalau dalam bahasa Londonya yang fine. Tapi kalau kita merujuk kepada kamus Purwodarmito, artinya kagunya. Apa gunanya menjadi seniman jikalau tidak ada gunanya memberikan nilai positif atau kemaslahatan pada lingkungan? Itulah yang sampai hari ini seniman-seniman di Indonesia sudah mencapai tingkat spiritualitas. Kalau religion itu adalah berdasarkan agama, tetapi seniman layak untuk menggapai. Yang ingat tadi juga selamat kepada Sanggar Suwung di hari jadinya, karena beliau itu saya jadi minder Gusti, ternyata Pak Trijoko ini jabatannya banyak sekali, luar biasa. Dan bulan-bulan ini di Jogja sedang ada
sebuah event atau internasional event yang fair di seluruh dunia tidak ada seperti Jogja. Alhamdulillah saya sudah melihat Alfa dari di Amerika, di Singapura, Thailand, bahkan yang terakhir ada di Belanda. Lalu galeri-galeri dan studio ini adalah sebuah kantong-kantong kreativitas. Kalau almarhumah ibu saya dulu berpesan, "Nek, kamu mau mengambil dunia seni, jangan sekali-kali kamu ambisi sukses." Celaka nggak masuk? Dan jangan sekali-kali kamu ambisi populer, apalagi populer yang tidak populis untuk menjatuhkan lawan barangkali. Tetapi almarhumah berpesan, ambisilah dalam proses. Barangkali malam ini adalah awal dari proses. Kalau kontinuitasnya terjaga, tidak menutup kemungkinan proses ini akan memberikan satu dampak. Banyak menyampaikan tentang ucapan selamat. Saya juga selamat atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan juga warga Gunung Kidul yang mewakili, karena saya juga bagian dari warga, mengucapkan selamat atas berdirinya tempat ini ya, sebagai galeri sekaligus nanti akan dapat memberikan edukasi, pembelajaran pendidikan bagi saudara-saudara kita. Saya dengan kawasan Gunung Kidul saat itu kemungkinan belum pernah berpikir bahwa sudah dilukis oleh seseorang dari Eropa kalau tidak salah. Dan di Gunung Kidul ini kawasannya adalah kawasan khas. Tapi dari waktu ke waktu kawasan khas ini akan berubah. Dan memang seharusnya diabadikan. Seperti seni dilukis dan lain sebagainya, karena mungkin 50 tahun, 100 tahun yang akan datang Gunung Kidul ini akan berubah totalitas, dan mungkin anak cucu kita nanti Mas Joko tidak akan mengetahui aslinya. Setelah pada abad 17-18 yang lalu, Gunung Kidul sebagai kawasan khas ini sudah dilukis oleh orang Eropa, dan di sana terdapat lukisan. Nah, betapa pentingnya untuk mengikuti sebuah sejarah, termasuk sejarah peradaban. Kalau nanti bisa juga itu salah satu, Mas Eko, coba melukis salah satu tempat yang ada di Gunung Kidul ini, yang memang di era digitalisasi sekarang ini orang sudah banyak mengabadikan dengan video, foto dan lain sebagainya. Tetapi yang lukisan atau tulisan dari tinta atau tangan ini yang kita juga perlu menunjukkan seperti itu. Dan yang terkait juga dengan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini dan Gunung Kidul tentunya. Jangan sampai kepatenan atau kehilangan momen dan sejarah itu sendiri. Sehingga suatu saat nanti mereka bisa dan dapat bercerita dengan semuanya itu. Melukis bagian terpenting dalam mengubah sebuah persepsi kejiwaan manusia, dan pada akhirnya juga bagian terpenting dari komunikasi manusia itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa kejiwaan kita bisa tereksplor dan bisa diwujudkan dengan materi-materi yang seperti ini. Tulisan dalam ini nanti akan dapat menginspirasi bagi saudara-saudara kita, bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini, yang ke depan pasti akan dihadapkan dengan berbagai kompleksitas persoalan budaya, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita diharapkan semua itu dapat memaknai kehidupan kita. Dengan dihitung mundur dari 3, 2, 1. Terima kasih sudah dibuka dan diresmikan satu bersama tema.
Pak Bupati dan tamu undangan yang saya hormati. Jadi di Sanggar Seni Mas Joko ini kita bisa melihat kemudian alat-alat pertanian, ada masak, ada tatah, borok, terok, padu. Jadi kita harus mengenal masa lalu masyarakat kita dan masa yang dulu. Lajeng kami juga harus mengatur pada tamu undangan dan hadirin yang saya hormati bahwa di bukan nama orang yang ini, tapi dulu ketika masa lalu kita masak nasi dalam jumlah besar, kemudian ditaruh di yang ini, dan ini adalah tepasnya sehingga bisa menjadi dingin di masa lalu. Kemudian ketika kita masak, maka jauh dari zat-zat kimia, di sini ada kukusan. Kukusan ini bisa untuk masak nasi, kemudian untuk adang atau masa-masa yang lain di masa lalu, baik ketela dan sebagainya, itu menggunakan kukusan. Di bawahnya ada air, dan ini ada dandang, biasanya terbuat dari tembokok. Ini masa lalu kita yang luar biasa, dan ini menjadi wahana edukasi di Gunung Kidul khususnya, agar anak-anak kita mengenal warna kehidupan masyarakat di masa lalu, baik tentang pertanian, pertukangan, kemudian alat masak dapur dan sebagainya. Ini harapan-harapan kita, anak-anak cucu kita ke depan mengenal bahwa dulu di Gunung Kidul pernah ada, dan yang sekarang sudah tidak pernah ada lagi adalah namanya ani-ani. Ani-ani ini untuk memotong padi ketika panen. Ini rumit sekali penggunaannya karena di sini ada lubang untuk jari. Jika memotong ani-ani itu memang sangat-sangat sulit, dan sekarang sudah ada lagi karena sudah ada alat mesin pertanian yang mungkin lebih secara efektif dan efisien. Tapi masa lalu tradisional kita ada masa ani-ani. Kemudian ini ada lubung. Nah, setelah panen kemudian dimasukkan di lesong ini. Kemudian ada sinosong sehingga gabah terkelupas menjadi beras. Ini yang harus kita dulu kalau bukan orang-orang hebat tidak punya radio seperti ini, sehingga orang menggunakan radio wayang kulit